Tebel banget, masih panas banget ini. Satu resep jadi 2 porsi ya teman-teman ya. 1, 2 tuh ya, tebel banget tuh dagingnya, sayurnya tuh ya, mantep pol, tebel banget tuh ya, dagingnya, kulitnya juga cantik, sukses pokoknya ya teman-teman. 100% ini sama dengan yang dijual mamang-mamang itu ya di pinggir jalan. Ini acarnya nih, saya mau unboxing yang ini. Telurnya tebal ya, sekarang saya cobain. Bismillah. Kriuk. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ila. Hari ini saya akan membuat martabak telur isian daging ya teman-teman. Pas banget ya, cuacanya lagi mendung, kayaknya enak banget kalau makan martabak. Daripada nungguin malam ya, karena martabak di sini tuh adanya malam-malam. Oke, langsung aja kita akan buat sama-sama. Di sini saya udah siapkan 100 gram tepung protein tinggi ya. Saya pakai cakra kembar. Nah, ini mau saya tambahin garam ya, 1/4 sendok teh. Seperti ini ya. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup. Saya akan tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini diaduk lagi. Dan ini akan saya tambahin air ya teman-teman. Airnya sebanyak 50 ml. Ini akan saya lanjut uleni dengan tangan ya teman-teman. Sebelumnya udah cuci tangan ya sampai bersih. Nah, ini kita uleni sampai kalis ya, tapi nggak perlu kalis-kalis banget ya, cukup tercampur rata dan adonannya itu lentur. Ini saya banting-banting ya sedikit biar cepat kalisnya. Oke, ini udah cukup ya teman-teman. Ini akan saya bagi menjadi 2 ya. Kemudian akan saya bulatkan. Nah, dibulatkan seperti ini ya. Nah, setelah dibulatkan seperti ini akan saya rendam di dalam minyak goreng ya. Nah, ini direndam sampai tertutup dengan minyak ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tertutup dengan minyak, terendam dengan minyak. Ini akan saya diamkan selama 2 jam ya, biar adonannya itu rileks dan nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Oke, ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang saya mau siapin bahan daging untuk isian martabaknya ya. Ini saya udah siapkan 100 gram daging. Ini udah saya rebus ya teman-teman sampai empuk. Nah, setelah direbus ini beratnya 100 gram ya. Kemudian di sini ada bawang putih 1 siung dan bawang merah 2 siung ya. Ini tadi bawang putihnya saya parut. Dan bawang merahnya saya iris-iris, saya rajang-rajang ya, saya rajang kasar seperti ini. Kemudian di sini ada gula 1 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, dan penyedap rasa 1/4 sendok teh. Penyedap rasa boleh kalian ganti dengan kaldu bubuk ya, kalau
nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa. Dan saya akan pakai lada putih sebanyak setengah sendok teh. Kemudian saori saus tiram ya, saya akan pakai 1 sendok teh. Kemudian kecap manis nanti saya pakai secukupnya aja ya teman-teman, kira-kira 1 sendok makan ya. Nah sekarang ini mau saya tumis dulu. Ini saya tuangin bawang putih dan bawang merahnya. Lada bubuk kira-kira setengah sendok teh ya. Tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Ini ditumis sampai wangi ya. Nanti kalau udah wangi baru masukin dagingnya. Nah ini udah agak garing, udah wangi, mau saya masukkan dagingnya. Tambahkan sedikit air, masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Nah ini kita aduk dulu ya. Kemudian saya akan tambahkan saus tiram dan kecapnya. Saus tiram kira-kira 1 sendok teh. Dan kecap manis kira-kira 1 sendok makan ya. Atau kalau kurang boleh ditambah. Nah ini kita aduk. Dan ini kita masak sampai airnya itu menyusut ya. Oke, ini udah cukup ya. Udah kering dan airnya juga udah menyusut ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini kita sisihkan dulu. Dan kita tunggu dingin. Untuk bahan telurnya, ini saya udah siapin 6 butir telur ya. 4 butir telur ukuran besar ya teman-teman. Dan 2 butir telur kecil nih ya. Jadi totalnya 6 telur. Kemudian saya akan pakai lada putih nanti sebanyak setengah sendok teh ya. Dan Royco saya nggak pakai garam ya, saya pakai Royco aja nanti setengah sendok teh. Dan bubuk kari ini saya pakai dari desaku ya teman-teman, nanti saya pakai 1 sendok teh. Kemudian ini ada daun bawang atau bawang pre ya, saya pakai 1 buah ukuran besar dan 2 ukuran sedang ya, jadi totalnya 3 batang. Nah sekarang bawang pre-nya ini akan saya rajang dulu ya. Sekarang saya pindahin dulu ya bawang pre-nya ke mangkok ya. Nanti ini saya jadikan 2 ya teman-teman bawang pre-nya ya. Tapi kalau teman-teman misalkan nggak terlalu suka nih sama bawang pre, bisa dikurangi aja takarannya ya. Sesuai selera aja pokoknya. Sekarang saya akan membuat adonan telurnya ya. Ini saya pecahkan dulu 3 butir telur. Kemudian akan saya tambahin bawang pre ya. Ini saya pasang separuhnya ya teman-teman. Nanti separuhnya lagi untuk martabak yang kedua ya. Ini kan masih ada sisa 3 butir telurnya ya. Sekarang mau saya tambahin bubuk kari. Bubuk karinya 1 sendok teh ya. Ini. Kemudian lada putih kira-kira setengah sendok teh ya. Royco ayam kira-kira setengah sendok teh. Kalau teman-teman suka gurih boleh ditambah lagi ya. Ada yang ketinggalan teman-teman ya. Saya tambahin juga bawang putih bubuk ya, setengah sendok teh. Ini bawang putih bubuk saya udah bergumpal ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kalau dikocok dia akan hancur sendiri. Kemudian saya akan tambahkan daging yang tadi kita masak ya. Nah ini saya pasang separuhnya aja ya teman-teman, separuhnya lagi untuk martabak yang kedua nanti ya.
Nah, sekarang ini kita aduk ya. Ini kita kocok, aduk sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup ya. Ini udah siap untuk kita pakai ya. Sambil lalu menunggu adonannya diistirahatkan, ini tadi saya juga udah bikin acar timun ya. Untuk resepnya teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi. Oke, ini adonan kulit martabaknya udah saya diamin sekitar 2 jam ya teman-teman, dan ini udah siap untuk kita pakai. Ini saya ambil satu dulu ya, nanti yang satunya lagi untuk martabak yang kedua. Ini kita pipihkan dulu ya. Ini nggak saya gilas ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau digilas boleh juga ya. Ini saya cukup digeser-geser aja seperti ini teman-teman. Ini saya cukup tipisin aja pakai tangan ya, tapi jangan sampai sobek ya. Nah, kira-kira lebarnya seperti ini ya. Udah cukup. Ini tipis banget nih ya, sampai menerawang, tapi ini tidak sampai robek ya teman-teman. Usahakan jangan robek ya. Ini ditipisin aja pelan-pelan, rileks aja ya, biar adonannya itu tidak sobek ya. Nah, ini udah siap untuk kita cetak ya. Ini saya ambil perlahan tuh ya, tidak mudah sobek ya. Dan ini akan saya taruh ke teflon ya teman-teman. Sebelumnya saya udah panasin teflonnya ya teman-teman. Ini saya kasih sedikit minyak ya. Ini udah saya panasin dan api kompornya ini saya matikan ya. Nah, ini sekarang kita taruh di atas teflonnya ya. Maaf, barusan pas nuangin adonan telur dan daging yang udah kita bikin tadi nggak kerikot ya teman-teman ya. Nah, ini udah dituangin semuanya, kemudian ini kita lipat ya, kita tutup ya. Kita tutup semuanya sampai tidak ada celah ya teman-teman. Oke ya, sampai tidak bocor ya. Nah, ini kita masak dengan api kecil dulu sampai nanti agak kering sedikit bagian bawahnya, dan bisa untuk kita pindahkan ya. Ini saya pakai 2 tungku ya teman-teman, pakai wajan satu lagi. Nah, ketika ini sudah mulai licin, nanti udah bisa dipindahkan, kemudian ini akan saya pindahkan ke wajan yang berisi minyak ya. Nah, ini udah licin ya teman-teman ya tuh ya. Kemudian ini saya pindahkan ke minyak, ke wajan. Ini sebelumnya minyaknya udah saya panasin ya. Dan ini kita siram-siram minyak ya di bagian atasnya. Ini saya goreng dengan api sedang ya teman-teman. Nanti kalau udah bagian bawahnya itu garing, berubah warna menjadi kecoklatan, baru kita balik ya. Kalau udah mulai kaku, udah cukup ya, nggak perlu disiram-siram minyak lagi. Kita tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan. Nah, ini udah kaku ya, karena udah disiram minyak ya. Tuh, udah mulai kaku, kelihatan ya, kembung-kembung gitu, beruntusan gitu ya. Tandanya martabaknya itu berhasil ya teman-teman. Kulitnya itu bagus. Nah, ini kita tunggu aja dulu sampai di bagian bawahnya itu kecoklatan, nanti baru kita balik. Nah, ini udah garing ya di bagian bawahnya. Ini saya balik dulu. Oke.
Dan ini kita tunggu sampai di bagian bawahnya itu garing, nanti baru kita angkat ya. Wah, ini kelihatan ya, kembung dan tebal ya teman-teman. Kulitnya juga bagus ya. Tuh, crispy ya teman-teman. Oke, ini udah garing ya. Tuh ya, ini mau saya angkat dulu. Wow, cantik banget. Ini tebel, gede ya, besar ya. Oke, sekarang saya akan goreng yang satunya lagi ya. Ini kita tuangin semuanya. Maaf yang di awal tadi nggak kerekod ya teman-teman ya, pas nuangin adonan telurnya ya. Nah, ini kita lipat ya sampai tidak ada telur yang bocor nantinya ya. Ini kita tunggu dulu sampai licin ya, nanti baru kita pindahkan ke wajan yang lebih besar ya. Oke, ini udah licin ya. Sekarang kita pindahin ke wajan yang lebih besar. Dan langsung kita siram-siram ya di bagian atasnya, biar kulitnya ini kaku dulu. Yang kedua, ini agak ada yang bocor sedikit ya teman-teman ya. Ini telurnya keluar sedikit ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, cuma sedikit. Nutupnya tadi kurang rapat aja ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai kecoklatan dulu di bagian bawahnya, nanti baru kita balik ya. Nah, ini udah garing, saya balik dulu ya. Oke, ini udah mateng ya, udah garing semuanya. Oke, ini udah mateng ya. Ini mau langsung saya potong ya teman-teman. Ini saya potong dulu. Ini dari kulitnya pada saat diiris kriuk. Tuh, kriuk banget ya, tebel banget. Nih, ini mau saya potong lagi. Tebel banget. Wow, masih panas banget ini guys. Tebel banget ya. Tuh, tebel banget ya. Tuh, dagingnya tuh, bawangnya tuh. Pol, enak. Ini masih panas. Ini mau saya pindahin dulu ke piring ya. Saya mau potong yang satunya lagi. Oke, saya pindahin dulu ke piring. Ini yang satunya lagi ya. Kriuk. Dari aromanya aja, wanginya ini 100% enak, walaupun saya nggak cobain masih ya. Kenapa? Karena saya udah bikin ya teman-teman sebelumnya ya. Ini tuh 100% sama banget dengan yang dijual abang-abang gitu ya di pinggir jalan. Tuh, enak banget ya. Dari tampilannya aja tuh. Tebel banget ya teman-teman ya. Tuh, dagingnya banyak, bawangnya juga banyak. Sekarang waktunya kita unboxing ya. Nih, ini acarnya. Nih, saya mau unboxing yang ini. Tuh. Coba ke sini, coba mendekat, coba mendekat. Tuh, dagingnya ya. Telurnya tebal ya. Sekarang saya cobain. Bismillah. Kriuk.
Enak. Enak banget. Satu resep jadi 2 porsi ya teman-teman ya. 1, 2. Dan yang ini udah dimakan sebagian ya. Tuh ya. Tebel banget tuh. Dagingnya, sayurnya tuh ya. Mantep pol. Enak banget. Nih. Juga tuh. Ya. Kulitnya tuh beruntusan ya teman-teman ya, enak banget tuh ya, dipadukan dengan acar jadi makin mantul, enak, tebel banget tuh ya, dagingnya, kulitnya juga cantik, sukses pokoknya ya teman-teman. 100% ini sama dengan yang dijual mamang-mamang itu ya di pinggir jalan tuh ya. Nih saya mau makan acarnya ya. Adik mau. Enak nih. Pokoknya enak, mantep. Ini mau dibikin ide jualan juga enak banget ya teman-teman. Pastinya akan laris manis. Tuh, tebel ya. Pokoknya ini enak banget deh. Rekomen banget buat kalian cobain di rumah. Kulitnya ini beruntusan gitu, tandanya berhasil ya teman-teman. Enak banget, pokoknya kalian harus cobain di rumah ya. Tuh. Oke, kita ketemu lagi di next video. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.